Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas saya, tugas UAS, yaitu mengklasterkan sebuah data nilai mahasiswa menggunakan tools K-means pada Python. Nah, ini saya sudah buat file-filenya. Di sini ada K-mean, tapi K-mean ini nggak akan saya bahas karena masih banyak kekurangan. Jadi saya memakai yang sudah direvisi ini. Lalu ini README ini mengenai proyeknya ya. Di sini file README ini untuk menjelaskan ya. Dan terakhir ini nilai mahasiswa ini untuk data nilai yang akan kita masukkan ke dalam pembahasan pemrograman Python ini di cluster. Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu ada import pandas. Di sini saya menggunakan pandas untuk mengelola datanya. Ya, lalu di sini ada matplotlib untuk mengvisualisasikan itu ya, untuk menunjukkan finishingnya gitu, bagaimana nilai-nilai akan dibulatkan ya semuanya, seluruh nilai mahasiswa ini gitu. Oke, langsung saja kita ke DFMS describe. Describe ini untuk menunjukkan nilai account, mean, std dan sebagainya gitu. Ditunjukkan ya gitu. Ketika kita menulis kode ini DFMS describe. Lalu selanjutnya kita panggilkan info. Ya, di sini ada infonya, informasi tentang kolom mahasiswa, UTS, UAS. Dan sini informasinya non-null count-nya, type-nya, objek, int 64. Nah, selanjutnya ini kita akan memasukkan label UTS, label UAS untuk menunjukkan grafik nilai mahasiswa gitu. Nah, ini sebelum kita sebelum kita ke tahapan visualisasi, tahap scaling gitu, kita menunjukkan grafik nilai mahasiswanya dulu nih sebelum diproses gitu. Nah ini berikut grafiknya ini ya. Grafiknya ini kalau sudah seperti ini berarti berhasil gitu. Setelah kita memunculkan kode seperti ini ya. Dan selanjutnya kita ke tahapan membuat data training gitu. Jadi sebelum kita kemana nih, ke featuring scaling, kita membuat data trainingnya dulu agar bisa ngepasin lah gitu, bahasanya ngepasin untuk ke tahap selanjutnya gitu. Jadi kita diperhitungkan dulu gitu, dan muncul seperti ini ya. Nah, sekiranya data trainingnya udah cukup jelas ya, ini seperti ini finishing dari tahapan data training. Dan selanjutnya kita ke fitur scaling. Nah, scaling ini untuk disederhanakan lah gitu ya, dibulatkan menjadi kayak seperti ini, 0,034 jadi 0,0.46 gitu dan seterusnya. Nah, ini disederhanakan dulu lah seperti itu. Nah, setelah itu kita ke tahapan clustering. Clustering ini kita memakai 3 cluster gitu. 3 cluster tuh maksudnya apa sih nih? N underscore clusters. Jadi 3 clusters itu dikarenakan nilai ini kan ada yang di bawah nilai rata-rata, ada yang di tengah-tengah ya, di rata-rata gitu atau lebih gitu ya kan.
lebih dari nilai rata-rata. Jadi ada 3 seperti itu. Jadi klasternya kita memanggil y underscore cluster. Di sini memunculkan array-nya ya. 0, 1, 0, 1, 2, 1 dan seterusnya. Lalu kita memanggilkan dfms cluster, kita dfms lagi, akan memunculkan seperti ini, tak memunculkan tabel. Nah, ini nilai-nilainya nih, datanya. Lalu kita ke sini nih. Setelah kita menunjukkan kode kemin titik cluster underscore centers, lalu terakhir ini underscore ya. Nah, muncul seperti ini outputnya. Lalu kita ke tahapan terakhir nih, finishing. Nah, ini finishingnya visualisasikan data hasil yang sudah tadi di cluster nih. Nah, ini kodenya plt figure dan seterusnya. Lalu kita taruh nilai UTS ini sama UAS di kolom label. Nah, setelah kita udah buat nih inputnya, kodenya memunculkan seperti ini. Centroid 0, centroid 1, centroid 2. Nih, jadi bintang ini biru. Ini. Dan yang 0 ini tuh bintang biru ini biasanya itu nilai di bawah rata-rata. Yang warna oranye ini centroid 1 itu untuk nilai tengah gitu ya kan. Nah, ini hijau nih biasanya centroid 2 untuk salah. Tapi biasanya itu centroid 0 ya, centroid 0, centroid 1. Ya, pokoknya ini biasanya tuh centroid 0 itu di bawah rata-rata. Centroid 0 di bawah rata-rata, centroid 1 itu untuk nilai tengah, centroid 2 itu biasanya untuk nilai di atas rata-rata, tetapi di sini memunculkan nggak masalah sih sebenarnya. Ya, kalau gambarannya seperti ini ya mungkin dari bawaan dari dianya lah. Tapi sekiranya paham lah, karena kan udah di kodenya udah di run gitu ya. Muncul seperti ini artinya kan udah berhasil gitu. Lalu kita mencari jumlah cluster terbaik. Nah, ini bagian ini kita akan memasukkan kode ini inertias, currents dan seterusnya. Nah, ini hasilnya nih semuanya nih. Nah, lalu ke tahap selanjutnya dan semuanya ini yang K, yang sum of error, range-nya semuanya yang ada di sini nih ya digabungkan gitu kodenya plt titik grid buka kurung dalam kurung. Nah, seperti ini. Nah, ini finishingnya nih, sum of error ya. Jadi ini perhitungannya semuanya
Nah, jadi visualisasi itu sebuah hasil dari data nilai mahasiswanya gitu. Nah, fungsi dir help ini untuk menampilkan toolsnya ya, dan help ini untuk menampakkan penjelasan ini seperti sum of error K, seperti itu ya. Jadi dir sama help ini udah satu paket lah gitu. Jadi sekiranya segitu penjelasan dari saya, kesimpulan dari saya. Jadi nilai-nilai mahasiswa ini kita klaster, nanti akan memunculkan nilai yang akan dibulatkan semuanya ya. Ya, seperti itu. Mungkin dari saya video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan penjelasan atau kurang dipahami dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.